Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawanku semua, ya kan, para pejuang cuan gitu loh ya. Pejuang sangkuters, pejuang keluarga, atau pejuang apa nih, mendapatkan cintanya gitu. Waduh. Oke ya. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari keadaan altcoin teman-teman ya, keadaan altcoin, kinerja daripada harga gitu ya, pergerakan Shiba Inu ya, pergerakan Bitcoin, pergerakan Ethereum, altcoin lah ya. Di sini kali ini teman-teman pergerakannya masih ya bisa dikatakan konsolidasi ini sebenarnya untuk Bitcoin itu sendiri teman-teman, dan beberapa altcoin juga sudah menunjukkan performa yang cukup positif sebenarnya ya. Nah, ini adalah real chart daripada Bitcoin teman-teman, yang saya bilang konsolidasi ya, bahwasanya memang Bitcoin ini sedang konsolidasi nih dari time frame daily gitu teman-teman ya, yang dimana bisa kalian lihat pergerakan daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, dia cenderung itu di area sini gitu ya pergerakannya itu. Nah, dia belum bisa keluar dari zona ini teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar pergerakan daripada Bitcoin sendiri akan bermain-main dulu di zona ini gitu teman-teman ya. Akankah dia mampu rebound atau dia malah mengalami retracement kembali gitu teman-teman. Ketika dia mampu jebol ke atas, maka potensi si Bitcoin ini untuk mencapai ke ATH-nya itu terbuka sangat lebar teman-teman, terbuka sangat lebar ya. Jadi konsolidasi seperti ini sebenarnya adalah momentum yang dimana bisa kita lihat bersama-sama teman-teman, momentum yang cukup ya krusial juga ya antara orang-orang ini yang notabene apa, sabar dan tidak. Nah, contohnya kayak ini teman-teman ya. Ini bisa kita jadikan contoh juga ya, sistem konsolidasi juga ini sebenarnya ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Ketika Bitcoin ini terjadi konsolidasi di sini dan dia mampu rebound teman-teman, maka kenaikannya cukup luar biasa ya. Kenaikannya cukup luar biasa. Dan bisa kita jadikan contoh lagi, kita ke sini teman-teman ya. Konsolidasi daripada si Bitcoin ya, ini kita perbesar. Oke, nah kita berbesar ke sini teman-teman. Nah, jadi ketika dia mengalami koreksi, maka di sini dia akan meneruskan penurunannya. Dia turun nih, dia turun ya, dia turun. Habis itu konsolidasi kembali. Habis itu dia mampu rebound dan membuat harga yang cukup mantap jiwa teman-teman ya. Sampai dia membuat ATH-nya ya, sampai dia buat ATH, dan di sini kita melihat dia sedang terjadi konsolidasi lagi. Nah, konsolidasi ini kita bisa melihat ya, akankah dia memang mau turun apa mau rebound. Kalau dia mau turun berarti dia akan keluar ke bawah dari zona ini teman-teman, dan ketika dia mampu ngejebol di zona ini, maka ya ngejebol ke atas dulu maksudnya, maka dia akan berpotensi rebound kembali menyentuh ke ATH-nya lagi itu teman-teman. Syukur-syukur bisa membuat all time high baru ya. Nah, ketika dia turun ke bawah, potensinya sampai mana? Sampai di sini teman-teman. Potensi si Bitcoin ini turun di area 52, bahkan bisa sampai di area 50 ya, di area tersebut teman-teman, bisa di area 50 atau 51-an lah ya. Itu adalah area pertama. Area kedua bisa sampai di sini ya, di area 43. Itu dua area yang cukup krusial bagi Bitcoin, dan ketika Bitcoin bisa mencapai di atau menyentuh di area tersebut teman-teman, maka potensi altcoin ini akan mengalami bantingan harga kembali dan akan mengalami diskon yang cukup besar kembali ya. Dan di sini ada updatean terbaru tentang Shiba Inu teman-teman, di mana ya kita ketahui sendirilah Shiba Swap bermigrasi ke Shibarium, memutuskan ikatan Ethereum. Nah, ini menarik teman-teman, karena Shiba Swap ini nanti akan secara resmi bermigrasi ke mana? Ke Shibarium ya, dan dia akan memutuskan ikatan dengan Ethereum yang dimana Ethereum ini ya dengan biaya yang swap yang cukup tinggi, makanya dia bermigrasi ke Shibarium dengan mengantisipasi swap yang biaya fee-nya cukup rendah. Dan ini akan menjadi sesuatu epic ya, epic moment gitu teman-teman kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Kita ketahui sendiri beberapa hari yang lalu teman-teman, tim daripada Shiba Inu kayak Satoshi, Lucy itu udah nyampein ya bahwasanya roadmap untuk tahun 2024. Dan pada tanggal 2 Mei nanti teman-teman ya, ini akan ada pengumuman tentang hard fork-nya itu teman-teman, atau hard fork-nya akan dimulai tanggal 2 Mei, atau 2 Mei itu akan ada pengumuman lebih lanjut kayak gitu teman-teman. Kayaknya di bulan Mei ini kita akan melihat bullish bagi Shiba Inu gitu. Semoga saja teman-teman ya.
Karena ada beberapa perkembangan. Nah, jadi pertukaran terdesentralisasi Shiba Inu yaitu Shiba Swap berpindah dari Ethereum ke Shibarium, menghadirkan fitur DeFi baru. Migrasi ini menandakan kemajuan signifikan bagi ekosistem, menawarkan peningkatan fungsional dan mendorong sentimen pasar yang cukup pulih. Semoga ya. Dan di sini teman-teman bisa kita ketahui Shiba pemain penting dalam bidang keuangan terdesentralisasi yaitu DeFi ya. Baru-baru ini mengumumkan langkah penting migrasi bursa terdesentralisasi Shiba Swap dari jaringan Ethereum ke Shibarium. Nah, transisi strategis ini menandai tonggak penting dalam evaluasi Shiba Swap yang melahirkan gelombang inovasi dan fungsi DeFi baru ya. Dan migrasi ke Shibarium mewakili lebih dari sekedar perubahan platform. Nah, ini menandakan perubahan besar-besaran dalam kemampuan dan penawaran Shiba Swap. Dengan langkah ini, pengguna dapat melihat diperkenalkannya serangkaian utilitas dan layanan seperti aplikasi terdesentralisasi yaitu dApps, dan di sini baru ya dApps baru dalam ekosistem pertukaran. Hal ini mencangkup antara lain kemampuan untuk menjembatani token baru, meningkatkan kumpulan likuiditas, menerapkan kontrak pertanian ya kan, atau farming lah ya, yang unik meluncurkan landasan peluncuran baru, launchpad atau launch pool ya, baru untuk penemuan token dan mengembangkan pengalaman berbasis komunitas gitu ya. Mungkin loh, ini menurut pandangan saya mungkin loh ya. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman, kita sama-sama belajar di sini ya. Mungkin nanti ketika Shiba Swap ini udah bermigrasi ke Shibarium teman-teman ya, mungkin nanti akan banyak token-token yang terlahir di jaringan Shibarium. Semoga saja ya. Karena gini teman-teman ya, contohnya simple seperti ini ya. Ketika Shibarium terintegrasi di AVIA ya teman-teman, salah satu aplikasi ya token-token micin yang cukup banyak gitu teman-teman ya. Nah, itu kan EVM ya teman-teman. Jadi banyak rantai di situ ya, seperti Solana, terus ada rantai Bryce juga, terus ada BNB, Ethereum ya, Polygon dan sebagai rantai-rantai lainnya di situ ada teman-teman. Nah, ketika kita mau nge-swap di jaringan Ethereum gitu ya kan, kita biasanya dipindahkan nih, dilempar ke Uniswap atau MetaMask kayak itulah ya. Dan ketika kita nge-swap di BNB, kita bisa menggunakan Trust Wallet atau memang aplikasi swap yang disediakan oleh platform tersebut gitu teman-teman. Nah, ketika nanti kita mau membeli token yang terlahir di jaringan Shibarium melalui platform tersebut semisal ya, karena memang banyak platform sebenarnya ya, itu mungkin kita akan dilarikan ke Shiba Swap kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini cukup menarik. Nah, di sini akan memperkuat juga ya perkembangan ekosistem daripada Shiba Inu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ekosistem Shiba Inu berkembang di Shibarium blockchain. Migrasi Shiba Swap ke Shibarium bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan bagian dari tren yang lebih luas dalam ekosistem Shiba Inu. Shibarium, jaringan blockchain tempat Shiba Swap sekarang beroperasi, memberikan dukungan untuk apa? Berbagai sektor ekosistem, termasuk ada token Shiba Inu, list NFT Shiboshi, SHIB the Metaverse, pertukaran terdesentralisasi, Shiba Swap, DEX, dan game Shiba Eternity teman-teman ya. Dan transisi ini menandai momen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekosistem Shiba Inu yang menawarkan peluang baru bagi keterlibatan dan inovasi komunitas. Dengan Shiba Swap yang sekarang beroperasi di Shibarium, pengguna dapat melihat peningkatan interoperabilitas, peningkatan fungsionalitas, dan pengalaman yang lebih lancar dalam ekosistem Shiba Inu ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa pembaruan teman-teman, beberapa pembaruan daripada Shiba Inu. Sebenarnya terlihat pergerakan harga yang signifikan dengan Shiba mengalami kenaikan jalur biasa sebesar 53% di antara tanggal 19 April dan 22 April kemarin. Memang mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Ya, kita lihat saja di bulan Mei teman-teman ya. Di bulan Mei semoga ada ledakan harga daripada Shiba Inu. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi, tetap disclaimer dan salam cuan.